Hmm. Kemarin kita sudah membahas tentang i'rab fi'il madhi dan fi'il amar. Hari ini kita akan mempelajari tentang i'rab fi'il mudhari. Mungkin sudah pernah disinggung dan juga sudah pernah tadrib beberapa kali. Namun kali ini kita lebih detail ya. Nanti juga ada tadribnya. Kaifiyah i'rab al-fi'il al-mudhari. Yang pertama tentunya sama ya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama menentukan jenis fiil, yakni fiil mudhari. Kemudian i'rabnya apa? I'rabnya bisa marfu, mansub maupun majzum. Tinggal nanti amil apa yang memasuki fiil mudhari tersebut. Setelah itu tanda i'rabnya. Ini berkaitan dengan alamatul i'rab. Alamat rofaknya apa, alamat nasabnya apa, dan alamat jazmnya apa. Kemudian kita cantumkan alasannya. Kenapa di i'rabi dhamma, kenapa di i'rabi dengan sukun atau fathah, alif dan apa? Hasfun nun dan sebagainya. Baru setelah itu kita menemukan fa'il dari fi'il mudhari tersebut. Dalam menentukan fa'il ini ya, kita ketika sudah mengi'rab fi'ilnya, yang dicari atau diutamakan terlebih dahulu adalah fa'il yang berupa isim zohir. Terutama kalau kita mengi'rab di sebuah naskah, entah itu Al-Quran atau misalnya kitab, begitu. Cari terlebih dahulu fa'il zohirnya. Apakah setelah fi'il tersebut terdapat isim yang dibaca rofa yang kira-kira layak atau patut untuk dijadikan fa'il. Kalau ada, berarti itu fa'ilnya. Kalau tidak ada, baru kita alihkan alternatif ke fa'il berupa isim domir. Entah itu domir mustatir atau domir baris. Terlebih lagi untuk domir mustatir ya, yang kira-kira itu mustatirnya jawazan, itu kan kita cari terlebih dahulu fa'il isim domirnya. Kalau tidak ada, baru kita kasih isim domir dan kita cari marji'nya. Kembalinya ke lafal yang mana sebelum itu. I'rab fi'il mudhari ada tiga macam, yakni marfu. Idza tajarrada 'anil nasib wal jazim. Ketika tidak didahului dengan amil nawasib dan amil jawazim. Yang kedua, i'rab fi'il mudhari ada kalanya mansub ketika dimasuki oleh amil nawasib. Dan yang ketiga, majzum ketika dimasuki oleh amil jawazim. Kita masuk terlebih dahulu pada fi'il mudhari yang marfu. Marfu tadi, eh, marfu itu ini ya, apa namanya, tanda rofaknya ada, hmm, apa namanya, sebutun nun, eh, dhammah, dhammah zahirah ada, dan dhammah muqaddarah. Kita kita masuk pada contoh fi'il mudhari marfu yang alamat rofaknya dhammah zahirah. Contohnya di sini misalnya yaqbidu, fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Wa alamat raf'anya dhammatun zahiratun di akhirih. Alasannya li'annahu minal fi'lil mudhari as-sahihil akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, karena di sini tidak ada fa'il isim zahir, maka wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Wah, Nah, sekarang boleh langsung. Sebenarnya ini kan sudah pernah ya. Kita langsung tadrib saja. Saya persilakan untuk Uhti Lu'lu'ah. Mungkin lafalnya nama yabsutu Ustazah. Yabsutu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu minal fi'li sahihil akhir. malam. Benar Ustazah. Iya betul. Wa fa'iluhu Malam ya tasil. dhamirun Hmm. oh ya, walam yattasil bi akhirih syai'un. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi Mhm. Fihi jawazan.
dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa fi mahalli raf'i fa'iluhu. Tadi ya di awal kan sudah wafa'ilu, jadi tidak perlu fi mahalli karena tersembunyi begitu. Oh ya, nah Ustaz. Kemudian tadi marfu'nya itu boleh ditambahi dengan alasan kenapa marfu'. Li tajarrudihi anin nasibi. Litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Nah, kemudian yuhiqu boleh di i'rab ba'iis yuhiqu. Yuhiku fi'lun mudhari'un marfu'un Alasannya eh, li tajarrudihi, di annahu li tajarrudihi tadi ya. tajarrudihi anin nasibi di tajarrudihi anin nasibi wal Yes, ini. Boleh diulangi sekali lagi. Ya besutu yuhiqu ya, yuhiqu fi'lun. jazmu fi'lun marfu'un di tajarrudihi anin nasibi wal jazimi Hmm. Wa alamatu wa alamatu rafi'i dummatun zahiratun li annahu minal fi'lil mudhari' sahih akhir nah walam yatasil. ilu walam yattasil di akhirihi syai'un Nah, fa'iluhu domirun barizun muttasilun domir mustatir domirun barizun fa'iluhu domirun mustatirun domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa kemudian ya ta'alamu boleh ukti izah hadira mana Hadir sudah. baik boleh dicoba. Yatakallamu fi'il mudhari marfu'un litajarrudi 'anil nasbi wal jazmi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu min fi'il mudhari sahih al-akhir wa lam yattasil bi akhiri syai' wa fa'iluhu wa fa'iluhu Mhm. dhamir apa itu? domir mustatir Tatir fi jawazan takdiruhu. takdiruhu huwa. Satu lagi ukti Hulaila tatakhallaku tatakhallaku boleh di i'rab. Tatakhallaku fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu minal fi'lil mudhari'is sahihil akhir wa lam yattasil bi akhirihi syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Takdiruhu Takdiruhu hiya. ya. Kita lihat kalau huruf mudhari'nya ya, takdiruhu huwa. Kalau huruf mudhari'nya tak, berarti takdiruhu iya. Ini untuk yang domir mustatir jawazan ya, contoh-contohnya. Kalau misalnya nanti menemukan untuk domir mustatir wujuban, misalnya nata'an lamu, maka i'rabnya disesuaikan. Domirnya mustatir wujuban, begitu. Kemudian contoh yang kedua yang berasal dari fi'il mudhari mu'tal akhir. Contohnya yamshi, ini yang diakhiri dengan ya. Yarju diakhiri dengan wawu. Dan yakhsha diakhiri dengan alif. Ada dua cara mengi'rabi, boleh dengan yang pertama ini, fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun fi akhirihi li'annahu minal fi'lil mudhari' al-mu'tal lil akhir wa lam yattasil bi akhirihi syai'un.
Ini bisa menyeluruh untuk ketiga jenis fiil, baik yang diakhiri ya, ataupun wawu, ataupun ya, ataupun alif ya. Pokoknya yang berupa fiil mudhari mu'tal akhir, marfu'nya itu dhammah muqaddarah. Atau bisa juga dengan lebih rinci seperti ini. Yamshi atau yarju, artinya yang diakhiri dengan ya atau wawu. Ini di i'rab seperti ini. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Wa 'alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun fi akhirih. Mana'a min zuhuriha as-siqalu. Ini artinya adalah ya dan wawu itu dianggap berat ketika diharokati dengan dhamma. Makanya penjelasannya adalah mana'a min zuhuri as-siqalu, yang mencegah dari ditampakkannya dhamma sebagai tanda rafa'nya itu adalah as-siqal atau beratnya ya dan wawu diharokati dhamma. Kemudian untuk yang diakhiri alif, alasannya adalah mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru, yang mencegah dari ditampakkannya dhammah pada akhir kalimat fiilnya itu adalah at-ta'azzur atau sulitnya alif untuk diharokati. Karena memang tidak bisa ya, alif itu tidak menerima harokat. Jadi itu boleh salah satu dari ini. Kalau mau yang simpel yang atas juga nggak apa-apa. Apapun fiilnya, atau apakah itu diakhiri ya, wawu atau alif, pokoknya asalkan dia berupa mu'tal akhir, maka alamat rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Atau bisa juga yang kedua ini. Oke, boleh. Siapa yang mau mencoba untuk mengirob? Saya hapus terlebih dahulu. Boleh dengan cara pertama atau cara yang kedua. Saya tambah misalnya yanmu. Wati lulu'ah mungkin. Mau mencoba? نعم أستاذة. Tafadhalin. يمشي فعل مضارع مرفوع لتجرده عن benar Ustazah. Iya, betul. فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم آه، لأنه من الفعل Fa'alamatu. وعلامة رفعه ضمة مقدرة Mhm. منع من ظهورها الثقل Nah, wa fa'iluhu. وفاعله ضمير مستتر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره Wujuban au تقديره jawazan. فيه جوازا تقديره هو في محل رفع فاعله. Kalau dhamir mustatir itu tidak usah fi mahalli ya. Oh, Karena kan tidak tampak berarti tersimpan. Jadi tidak memiliki mahal. oh ya Tersimpan. berarti fi jawazan kita aja Ustazah. Ya, takdir huwa sudah Oh, cukup di oh situ. ya, fi jawazan taqdiruhu huwa. Ya, kemudian kedudukan sebagai fa'il kan sudah disebutkan di awal wa fa'iluhu gitu kan. Dhamir mustatir. Nah, begitu saja sudah cukup. Kita lanjutkan ke macam yang ketiga, yakni marfu bi subutin nun, yakni yang berupa fiil atau apa af'alul khamsah ya. Fiil yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannasah mukhatabah. Maka i'rabnya fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasbi wal jazmi wa 'alamatu raf'ihi subutun nuni li'annahu minal af'al al khamsah. Atau boleh juga litisalihi biwawil jam'i. Boleh. Yang lebih simpel ya ini ya, li'annahu minal af'al al khamsah. Wal waw dhamir baris muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'iluhu.
Ini berlaku juga untuk bertemu dengan alif tasniah ataupun ya muannasah mukhatabah. I'rabnya sama. Sekarang boleh tadrib. Siapa yang ingin mencoba? Uti Izah. Boleh Ustazah. Nah, boleh memilih yang Tazhab, pilih. Ya, yang mana? tazhabani. Tadzabani tak. Tak. Teman. فعل المضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجزم وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة Mhm. والألف Nah, والنون alif di sini. دون ألف ألف aja saja. Iya, karena nunnya kan tadi alamat rafa. Sebutun. Oh iya iya. Ya. Wa alif ba domir barid Nah, muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. mumtazin. Satu lagi tak alamina. Hmm. Siapa yang ingin mencoba? Mbak Iis atau Mbak Iis mau mencoba? Hmm. Ta'lamina fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Al ya'u domirun barizun mustatirun Muttasilun ya. mabni ala domirun barizun muttasilun mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'iluhu. Mumtazah. Sekarang kita beralih ke praktik di Al-Quran. Nah, di sini langsung ada di awal ayat ada yasturuna, yasturuna. Boleh di-i'rab bersama-sama saja kali ya. Yasturuna, fi'il Al-mudhari فعل mudhari المضارع marfu'un مرفوع bihi litajarrudihi anin nasibi تجرده عن الناصب والجازم wajazmi wa alamatu علامة وعلامة رفعه ثبوت thubutun nun li'annahu Nahu minal af'alil لأنه من الأفعال الخمسة. nah. Kemudian al-wawu وال- al-wawu الواو domir irun ضمير بارز متصل tasil mabni mabniun ala مبني sukun ala sukun fi fi mahalli i raf'in raf'in duhu. fa'iluhu. Nah, nah, sambil selain kita fi'il mudhari, kita juga ulas yang kemarin ya. Ada lafal waddu. Kalimah fi'il apa ini? Waddu. amr Fi'il dari wadda, wadda, waddu. الماضي Fi'il madhi. Fi'il amarnya itu mirip juga. Wudda, kemudian kalau dikasih wawu jamak menjadi wuddu. Jadi beda satu harokat saja itu, beda wazan, beda makna. Kalau waddu ini fi'il madhi, kalau fi'il mudhari apa? Amarnya adalah wuddu. Waddu itu kan dari wadda ya, wadada, fa'ala wazannya. Itu yang fi'il madhi. Jadi waddu fi'lun madin. فعل ماض مبني على الضم Nah, itisalihi. لاتصاله بواو الجمع. Nah, kemudian al-waw الواو ضمير Ini fi'il. Nah, mabniun ala sukun fi mahalli raf'in
fa'iluhu ya. Mustatir ya Ustazah. Domirnya baris ini wawu. Kan dari wadda, mufradnya kan wadda. Kalau tasniyah itu wadda ada alifnya. Kalau jamak waddu. Jadi wawunya ini adalah wawu jamak. Al wawu dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'iluhu. Wawunya ini adalah fa'il dhamirnya. Sekarang ada lagi tutsla. Kalimat apa tutsla? Tutsla kalimat apa teman-teman? Fi'il mudhari. Ilmu dari betul sekali. Ini kan duma awalhu berarti termasuk fi'il mudhari yang Majhul. na'am mabni majhul. Jadi i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un lil majhuli ya atau mabniun lil majhuli. Kemudian i'rabnya rafa, nasab atau jazm. Nasab. Kenapa nasab? Anna. Fi'il mudhari itu bisa menjadi nasab atau jazm ketika ada amil nasab atau jazm. Apakah idza ini termasuk amil nasab atau jazm? Termasuk. Tidak ya. Tidak. Idza ini zorof. Tutsla Zaraf. berarti kalau tidak ada amil yang memasukinya dia Rofa. nah fi'lun mudhari'un mabniun lil Marfu. majhul marfu'un. Alasannya li tajarrudihi كتجرده عن anin الناصب nasibi wal والجازم. jazmi wa alamatu raf'ihi علامة رفعه tadi kalau diakhiri huruf ilat حس علامة رفعه ضمة مقدرة dhammatun muqaddaratun fi akhirihi في آخره li'annahu لأنه من الفعل المضارع معتل. nah fi'il mudhari' mutal akhir. Jadi fi'il mudhari' ini fi'ilun mudhari'un mabniun lil majhul. I'rabnya marfu'un li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamat raf'ihi dhammah muqaddarah li'annahu minal fi'lil mu'tallil akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Sekarang coba kita temukan fa'ilnya. Apakah berupa fa'il isim zahir atau isim dhamir? Kira-kira isim zahir atau isim dhamir? Apa asli katanya Ustaz itu? Ini dari kata tala yatslu tilawatan. Apa itu tilawah? membaca. Membaca. Berarti kira-kira adakah isim yang layak dijadikan fa'il atau naibul fa'il ya? Naibul fa'ilnya. Naibul fa'il. Ayatuna. Ya, lafal ayatuna. Zahir. Karena tutsla tadi maknanya kan membaca, dibacakan. Yang dibacakan itu apa? Nah, kira-kira isim setelahnya ini ada isim yang dibaca rofa'il. Fa'il atau naibul fa'il kan dibaca rofa. Kemudian secara makna apakah nyambung? Iya, ternyata nyambung karena ini dibacakan, apa yang dibacakan? Ayatuna, ayat-ayat atau tanda-tanda kami. Nah, berarti fa'ilnya itu celah atau naibul fa'ilnya ya, berupa isim zohir. Zahir. Ya, begitu caranya. Dicari dulu di depannya ini ada gak yang layak begitu. Kalau tidak ada, baru kita misalnya ini domirnya mustatir ya. Kemudian tarik lagi ke belakang, apakah ada marjinya? Itu juga. Jadi kita nariknya itu kalau nggak ke depan ya, ke belakang. Kalau ke depan nggak ada, maka cari ke belakang. Ini tutsla berarti domirnya hiya. Apakah di lafal sebelum-sebelumnya itu ada yang bisa menjadi marji dengan domir hiya? Begitu. Itu cara menemukannya.
Misalnya di belakang di sini ada eh, ayatuna ayatunanya ini di belakang, maka oh ya berarti ini domirnya mustatir jawazan. Baru nanti setelah tadi ya li'annahu minal fi'lil mudhari' mutal akhir dilanjutkan wa fa'iluhu domirun mustatirun. Tapi kalau fa'ilnya ada di depan berarti nggak usah dikasih wa fa'iluhu. Begitu. Karena kalau mengi'rab secara lengkap kan harus satu kalimat atau satu ayat. Itu nanti kita harus cermat dalam mencari ini ya pasangannya. Fi'il harus ketemu fa'ilnya. Mubtada harus ketemu khobarnya. Kalau di kita yang ini masih teori kan ini satu lafal jadi lebih mudah. Tapi kalau nanti kita tadribnya satu jumlah satu ayat harus tahu mana pasangannya. Apa naj'alu kalimah fi'il فعل في فعل مضارع dari المضارع i'rabnya المضارع مرفوع لتجرده عن والجازم nah, وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره li'annahu لأنه من الفعل المضارع صحيح eh sahih akhir في آخر ولم يتصل بآخره شيء kemudian وفاعله fa'ilnya ضمير ya. ضمير مس- ضمير مستتر فيه جوازا تقديره نحن Nah, kalau nahnu itu termasuk jawazan atau wujuban eh kemarin? wujuban Ya. Yang jawazan apa saja, Uti? Jawazan hanya ada dua, yaitu huwa domir dan hiya wa dan ya. Kalau yang wujuban, anta anti nahnu ana nah, anta, nahnu, dan ana untuk fi'il mudhari dan satu fi'il amar untuk domir anta. Ya, baik. Nah, ini ada lagi. Wa umli lahum. Wa umli lahum ini juga termasuk fi'il mudhari, teman-teman. Alamat marfu ya karena tidak ada amil nasib atau jazim. Kemudian alamat rafa'nya apa? dom matun muqaddar Nah, karena mu'tal fi'il أنه mu'tal من akhir. Kemudian fa'ilnya fa'il wa fa'iluhu. fa'iluhu domir mustatir wujuban Nah, takdiruhu. diruhu ana Nah, nah ini juga ketika mi'rab kita harus berangkat dulu dari sorof ya. Apakah ini fi'il madhi atau ini fi'il mudhari? Ini kan duma awaluhu tapi kalau kira-kira ya, jadi misal ada duma awaluhu itu ada kemungkinan misalnya mabni majhul. Tapi ini bukan, karena kalau fi'il mudhari itu duma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir kan. Sedangkan ini ma qoblal akhir dibaca kasroh. Ini merupakan fi'il mudhari dari fi'il madhi yang mengikuti wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu. Kemudian fi'ilnya adalah amla yumli. Yumli. Kemudian huruf mudorahnya diganti hamzah menjadi umli. Begitu. Kita tahu dulu sifatnya apa. Nah, saya coba tanya ya ini. Laula an tadarokahu. Tadaroka ini termasuk fi'il madi atau fi'il mudhari? فعل مضارع Fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari dari فعل ماضي fi'il madi atau fi'il mudhari? فعل فعل ماضي iya أستاذة Kalau fi'il madi dia mengikuti wazan apa? تفاعل Ya, tafa'ala itu wazan fi'il madi. Fi'il mudhari'nya
Yatafa'alu. Ya tafa'alu. Jadi meskipun ada an di sini, kalau kan kita taunya an itu masuknya pada fiil mudhari ya. Tapi ada juga yang memang fiil madhi dimasuki an. Jadi ininya mabni, mabni ya. Fiil madhi kan mabni fathah. Tapi fi mahalli nasbin nanti. Fi mahalli nasb karena dimasuki dengan an. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Hari ini kita satu materi saja ya untuk fiil mudhari marfu. Besok pertemuan selanjutnya kita fiil mudhari mansub ya. Cukup. Baik. Ya, إذا لم يكن هناك سؤال هيا نختتم درسنا في هذا النهار بقراءة الحمد لله وكفارة المجلس. الحمد لله رب Alhamdulillahi Rabbil العالمين. Alamin. سبحانك اللهم وبحمدك Subhanakallahumma bihamdika أشهد أن asyhadu لا an la إله ilaha إلا illa أنت anta أستغفرك وأتوب astaghfiruka wa atubu إليك. ilaik. شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم ومشاركتكم. أستعفيكم إذا وجدتم الأخطاء والنسيان. والله موافق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.